العظيم وبدر خصوصا سيدنا حسن الرسول خصوصا الرسول ابو بكر العظيم خصوصا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا الرسول جعفر بن عبد الله دatu orang baik خصوصا الرسول Hafiz Saman Nasrul kita sambul خصوصا الرسول Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam khususan Nabi Muhammad bin Rasul Hamid Abdul Wali Allah خصوصا Nabi Musayyib dan tersebut khususan الرسول jatuh يا عبد الرحمن خصوصا إلى روح القدوة الحبيب حبيب عباس باسري خصوصا إلى روح سيد القطب اليمن سيد محمد زيني بن عبد الغني سموك خصوصا إلى روح سيد عبد الصبر بارك خصوصا إلى روح سيد الحسن خصوصا إلى روح الحبيب سليمان طيب خصوصا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى الروح وأبيه وأمه بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نبل قلوبنا بنور معرفتك وليقنا واغفرنا مع أولياء وصالحين الصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakat kita mengucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita zahir dan batin dan mengampuni segala dosa keluarga kita, orang tua kita dan kita mendapatkan syafaat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita dipahami segala ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik itu ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat ataupun ilmu makrifat pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita bermandir atau memandir masalah tentang diri kita di dalam melaksanakan ibadah salat atau sembahyang. Kita beribadah nomor 2 yaitu beribadah salat yang disebut sembahyang sudah umumnya ya. Di dalam hakikat kita bagawi sembahyang atau bagawi salat 5 waktu ada rukunnya. Di antara rukun-rukun yang digawe itu terhimpun dalam syariat disebut rukun 13 rukun nyolat. Artinya rukun itu akur ketiganya apa? Rukun itu damai akur ke-13-nya yang kita gawe. Jadi secara syariatnya niat ya. Kemudian lagi daripada niat berdiri betul. Bujur aja awal bujur pula itu apa paham? Berdiri betul. Imbah berdiri betul, lalu kita mengucapkan takbiratul ihram. Imbah ihram kita mengucapkan apa pulang? Al-Fatihah. Yalah. Imbah Al-Fatihah apa? Al-Fatihah itu? Rokok kalau lain. Lain berokok. Rokok. Imbah rokok lalu sujud. Imbah sujud apa namanya pulang? Nah, duduk di antara 2 sujud. Imbah duduk di antara 2 sujud lalu sampai nampak berdiri dah. Iktidal atau tumaninah. Nah, yang lah. Di samping itu kita membaca salawat juga di antara 2 sujud tadi membaca salawat kepada Nabi. Imbah membaca salawat tadi pula lalu disebut dalam artian itu tadi dalam keadaan kita memberi salam. Terakhir salam Allah. Nah, duduk dengan benar tahiyatnya memberi salam maka menjadi jumlahnya 13 semua. Nah itu secara syariat. Sebelum kita mengajarkan daripada ibadah kita salat ini kita harus mengetahui tentang hakikat di dalam takbiratul ihram ilallah. Jadi penting bagi kita bukan hanya kita tahu syariat saja, harus tahu makna tatkala kita mengangkat takbiratul ihram yang dikata Allahu Akbar. Nah, harus tahu isinya, jangan tahu angkat.
jangan tahu baca. Mau syariatnya tahu ya sudah bacaannya lah. Nah makanya kita disuruh menuntut ini dua, secara syariat, secara hakikat. Bila keduanya kada dituntut, lah berpasrah. Lah berpasrah. Jadi keduanya. Jadi perlu diketahui. Makanya hukum 13 tadi pertama dulu niat, imbah niat itu, lalu dalam isian tadi hanya berdiri betul. Yang kedua, yang ketiga hanya membaca takbir membaca Allahu Akbar, itu takbiratul ihram caranya. Di dalam salat kita mengatakan Allahu Akbar lalu bersedekap, artinya ihram. Di dalam kalimat Allahu Akbar takbiratul ihram itu perlu kita ketahui kesabaran. Karena di dalam takbiratul ihram itu semata-mata hakikatnya Allah Ta'ala yang ada. Hakikatul takbiratul ihram illallah. Hakikat takbiratul ihram itu semata-mata hakikatnya adalah Allah. Dan Allah ya hakikatnya. Kenapa jadi Allah? Karena di dalam ulang takbiratul ihram, di dalam ulang salat ataupun sembahyang, itu wajib ia bertemu dengan Tuhannya yang diibadahinya. Orang sembahyang atau orang salat itu mikrat bertemu lawan Tuhan. Makanya Nabi itu Isra dan Mi'raj. Makanya Rasulullah nambah as-salatul mi'rajul mu'minin. Salatnya orang mukmin itu Isra dan Mi'raj bertemu lawan Tuhan juga. Nah, Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan Tuhan. Kita bang umatnya wajib juga bertemu lawan Tuhan. Karena Nabi tadi mencontohkan sudah lawan kita, bahwa Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan Tuhan. Kita bang umatnya tadi dicontohkan Nabi supaya menuntut jalan ilmu yang empat, ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Di antara yang empat ilmu tak tinggal sabuting timpang sabalah. Betis dua, tangan kanan tangan kiri kada timpang lah. Syariat itu ilmu mengetahui tata cara orang beribadah menghadap Allah, rukun, sah, syarat dan batalnya adalah tahu rukunnya, lalu kita menggawi maka tarikat lah namanya. Tarikat mengamalkan yang dipadahkan tarikat ini caranya menggawi tarikat tak. Tetapi setelah menggawi kada tahu hakikatnya, kada tahu hakikatnya. Jadi merasa bersyariat, merasa menggawi, belum mengakui seorang hakikatnya kada tahu. Nah, berarti parailah. Kemudian lagi tahu pulang hakikatnya, lalu bernaik sedikit, tahu bahwa bergerak berdiam hakikatnya ini kawah. Nah, cuma hanya tahu kawah bergerak, tidak mengenal ampun gerak pulang, nah luput juga. Nah, jadi keempatnya ini perlu disempurnakan. Jadi syariat, hakikat dan makrifat itu disempurnakan. Bila sudah simpun, lalu sempurna. Batangan bebetis, berujung. Nah, satu tamsil aja maka umpamakan. Ilmu syariat mengetahui, ilmu tarikat menjalankan, ilmu hakikat. Itu artinya hakikatnya seorang ini kada tahu apa-apa. Yang ada Tuhan menolongi. Nah, ilmu makrifatnya karena bahwa hakikatnya yang kita katakan ini karena bahwa itulah yang bernama Allah menolongi, Maha Kuasa. Pada waktu ketika kita beramal beribadah di dalam ibadah sholat atau sembahyang tadi. Perlu benar. Nah, jadi hakikat di dalam takbiratul ihram itu dibagi ada 4 pembagiannya. 4 pembagian dalam takbiratul ihram. Kita bila sudah tiba ihram lalu membaca ya Allah,
Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai seterusnya. Itu baca takbiratul ihram kita. Makanya tangan orang ihram itu berandak seperti mayit, iyalah, berandak seperti mayit, keluar. Bahkan sebelum meletakkan kita mengangkat takbiratul ihram kita sudah basarah diri pada dulu. Basarah diri itu ya tadi belum lagi apa. Sudah mempanahkan wujud diri, mempanahkan sifat diri, asma diri, af'al diri. Makanya anak berdiri sebelum manggawi itu nampak la haula wala quwata illa billah. Ada dayanya, ada upayanya. La haula wala quwata illa billah. Lalu Allahu Akbar. Kenapa dia mengatakan Allahu Akbar? Karena pian tadi kada ada daya, kada ada upaya, lalu pian memandang kebesaran Allah nangkawa menulungi pian mangkat takbir. Maka berbunyilah kalam di muntung pian secara syariat sambatannya Allahu Akbar. Tidak ada kawah. Bah salah diri juga. Bagarak kada kawa Allah nama nulungi. Iyalah. Nah, basi sifat kada ada, sifat hayat hidup semuaan kurang. Nah, kemudian yang dibasi nama kada ada. Lalu kita salahkan sebelum kita mengerjakan sembahyang angkat takbir itu deh. La haula wala quwata illa billah. Ibadah disalahkan lalu memandang kepada wujud diri bahwa diri ini adalah kebesaran Allah. Tanda bukti Allah itu maha besar menggerak mendiam kita. Bahwa kita akan ada upaya. Lalu kita mengatakan Allahu Akbar. Itu isi hakikatnya. Mau bacaan saya Allahu Akbar itu deh. Allah maha besar, Allah maha besar. Tetapi secara hakikat kita memandang hakikat kita bagaimana bagian itu atas kebesaran kudrat, iradat dan hayat dan ilmu Allah tambah tajeli lawan kita. Hanya Allahu Akbar. Mau kada tahu hakikatnya ya Allahu Akbar aja mau buat siapa aja. Yalah, mau kada tahu hakikatnya. Jadi Allahu Akbar itu pembagiannya 4 dalam takbiratul ihram. Pertama tadi ihram, kedua mubadir, ketiga munajat, keempat mi'raj. Nah, itu perlu benar kita tahu tentang hakikat takbiratul ihram. Jangan hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap yang disebut namanya berarti engkau menyaksikan kebesarannya. Yalah, kalau mau kita menyebut namanya, kalau menyaksikan kebesarannya pada diri seorang. Karam benernya, karamput. Orang yang sudah mengucap Allahu Akbar itu menyaksikan kebesaran Tuhan pada dirinya. Karena yang menyaksikan kudrat tidak ada Tuhan itu nampak pada dirinya. Tajari Tuhan yang mengawakan dirinya, lalu Allahu Akbar lagi kita ada karamput. Nah itu secara hakikatnya di dalam memandang tahu kebesaran Tuhan tadi kada sia-sia mengatakan Allahu Akbar. Biar tersadar diketahui Allah Akbar, tahu hakikatnya. Asamnya Allahu Akbar, jangan paham nyawa. Di dalam kalimat Allahu Akbar, di dalam kalimat Allahu Akbar itu di situ terdapat rahasia Allah 20 sifat benda. 20 sifat. Pertama, tak kala kita mengatakan Allahu Akbar, tak kala kita mengatakan Allah, kita ini mengatakan Allah. Di situ sifat Allah yang sangat nyata dalam sifat 20 adalah sifat nafsiyah. Nafsiyah itu wujud sawi, yalah. Nafsiyah Allah. Makanya tadi pian memandang wujud kebesaran Allah baca jeli nyata pada diri kita. Kita ada besi wujud, ada besi af'al, ada besi asma, memandang wujud diri kita bahwa wujud yang ada wujud hak milik Allah juga nih. Si Muhammad ini hak milik Allah. Lalu Muhammad memandang kebesaran Allah, kemudian mengatalah Muhammad tadi Allahu Akbar. Nah, supaya tahu isi hakikatnya jadi tadi. Mungkin ada sempurna kan Allahu Akbar kita. Tahu bacaannya aja, tujuan maksudnya kita tahu. Kan Allah Akbar itu bahasanya kayak itu.
Artinya apa? Mau bisa tuh arti lah. Nah kita cari tujuan maksud, ya Allah. Tujuan maksud dalam hari ini. Nah, itu 20 sifat itu situ. Di Allahu Akbar. Jadi di waktu mengata Allah tadi ada sifat nafsiyah. Makanya wujud artinya ada. Maka memandanglah wujud kita ini wujud kebesaran daripada sifat jalatullah, kamalullah, kahalullah. Semua Allah ada di batang tubuh kita di kenyataan Allah menambahkan sifat jalalnya, sifat jamalnya, sifat kaharnya, sifat kamalnya. Mawjudah kalau orang mawjud di alam nih, lalu pian memandang semua orang mawjud, pian tak pandang wujud kalau mengatai Allahu Akbar sambil pian ihram. Sabini wujud nafsiyah dalamnya. Punya kada tahu wujud ko, aku langsung berhayang. Nah, dia tak akui hakikat kita luput. Maka hakikatnya kita akan ada daya, ada upaya. Yalah, semua Tuhan memenuhi maulah kita tak akui. Nah, jadi sedikit aja dah. Jadi sifat nafsiyah. Itu sifat nafsiyah namanya di Allah. Kemudian tak kalah mengatakan hu. Namanya Allah hu. Di hu itu ada sifat Tuhan 5 sifat. Nafsiyah, kemudian salbiyah 5 sifat. Terdapat 6 di waktu mengatakan Allahu 5 sifat di situ. Nang mana nang 5 sifat? Nah, nang belajar sifat 20 tak 5 sifat. Ayo. Pertama kidam, kedua baka, ketiga nang apa? Bahkan apa? Nah, mukhalafatul hawadis, keempat qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Yalah. Bagian mana apa? Wahdaniyah. 5 ada? 5 sifat. Awalnya kita diawalakan Tuhan melalui rahasia sifat Tuhan namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad jadi alam, jadi isi, jadi kita. Jadi Tuhan dari berisi 5 sifat. Pertama, kidah, baka, mukhalafatul hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsi, wahdaniyah. Tinggal wahdaniyah. Asa ya Allah. Nah ini kita kada tahu apa Allahu Akbar, tak kuliah pun orang semua. Habis tak kuliah kita. Nah, jadi situ tadi sudah berapa sifat semua? 1 tambah 6 semuanya lah. Nah, nafsiyah, salbiyah. Kemudian tak kala kita mengata Allahu Akbar. Jadi punya kawan ini sudah turun hanyalah badannya ya Allah. Allahu Akbar. Nah, jangan sampai ini kalau baru dulu gini tadi di. Nah, pas berdakan. Di dalam kalimat akbar, di situ sifat Allah sangat nyata pulang. Ada 2 sifat, situ tajali sifat mani dan maknawiyah. Sifat mani dan maknawiyah. Sifat mani itu apa? Hayat, kudrat, iradat, ilmu, sama basar kalam, ya Allah. Kemudian bang sifat maknawiyah, hayat, ya lah. Kadirun, muidun, alimun, sami'un, basirun, mutakalimun. Nah, hitung semua tadi berapa jadinya? Pas lah 20. Pas enggak? Nah, ampun saurang kah? Saurang kata terus untuk aku. Itu rahasia di dalam hakikat Tuhan, di dalam tauhid lah. Dalam takbiratul ihram. Makanya arti ihram itu kita ini namakan bahasa Arab ini bahasanya itu bahasa hakikat mati. Ini mati nah, mati habis disalahkan sebelum membaca 2 iftitah tadi bersalah 2, membaca pula ini wajah tuah iya lagi lah inna salati wa nasuki wa mahyaya wa mamati pula sesungguhnya hidupku matiku salatku semuaan sudah ada lagi. Kenapa kita sudah ada itu berarti jangan mencari pahala lagi. Menghabis di sana kita mencari pahala, umat nampak benar uang Tuhan jadi kekanakan.
lupa gak usah. Nah, jadi kita ini kalau sudah tahu, kita jangan lagi kita kada ada daya upaya, kada ada kuasa tanpa Tuhan mengelungi. Nah itu aja kan bersyukur sudah. Kalau usah mak cari pahala setiap ini. Jangan tahu gawi aja, baca maaf, kesulangan gawi aja. Jangan mencari pahala. Pahala tuh tahu ya? Bahasa Arab, bahasa kita kebaikan. Ya Allah, kebaikan aja. Makanya Tuhan dalam Quran, barang siapa berbuat kebaikan sebesar jahat pun akan dibalas kebaikan juga. Barang siapa berbuat kesabaliknya maka ada baik dibalas pada baik juga. Aikam datang ke wadahku, aku balas kebaikan, banyak upi aku sungi. Misalnya ya Allah, maulah aku balas kejahatan. Kecuali ikam jahat. Tapi kalau orang bersifat di sini orang jahat kita tetap baik. Asal duduk di ilmu sini. Karena Rasulullah mencontohkan lawan kita. Kumpas kita ini menuntut ilmu mengikuti jalur mutabaahnya Rasulullah. Kayak para Rasulullah ada penyarikan bahasa umpati. Kayak para Rasulullah sabarnya bahasa diumpati. Karena kawapun kayak Rasulullah asal kawa. Nah, memang sabar itu ada batasnya. Nah, sabar itu ada batasnya. Tapi insya Allah bagi orang maka dalam hakikat mengenal diri di dalam ilmu tauhid kawah dia memulihkan kita. Bahwa segala ujian yang baik ataupun yang kada baik semua dikatakan Tuhan dia mau uji kita. Kan bagi yang sudah kenal diri mengenal Tuhan enggak. Nah jadi dikala Allah Akbar tadi di situ sudah 20 sifat. Nah 20 sifat tak. Nah, yang 20 sifat itu semuaan tajalli rahasia Tuhan nyata pada dirinya. Yang bersifat wujud Allah itu tajalli juga di diri. Makanya nih, yang dikatakan di dalam kalimat Allah, dalam kalimat Allah tak, yang huruf Allah mengempat tak. Tak kala kita mengata Allah di situ tajalli diri Tuhan. Diri Tuhan itu bertajalli, menyampaikan kekuasaannya pada diri Muhammad. Pada diri Muhammad. Jadi di dalam kalimat Allah tajalli zat Allah menyatakan rahasia kudrat iradatnya pada diri Muhammad. Nah, kemudian lagi tajalli pulang sifat Allah pada rupa Muhammad. Rupa Muhammad tadi rupa Muhammad nang hidup, nang pandangan, nang melihat, dan rupa Muhammad nang kawa bapandir. Nah, batajalli di situ Tuhan bernampak. Kemudian lagi bertajalli dan bernampak lagi asma Allah kepada nama Muhammad. Nah, dalam hakikat Allah Akbar dalam takbiratul ihram bernampak sekalian. Kemudian lagi bernampaklah di dalamnya afalnya Allah kepada perbuatan tubuh Muhammad. Nah, itu dalam kalimat Allahnya. Tajalli zatnya, tajalli sifatnya, tajalli asmanya, tajalli af'alnya pada diri Muhammad SAW. Nah, lalu tak kala mengata Allah Akbar pula, maka timbullah alif kaf. Yalah, alif kaf ba ra. Nah, kalau akbar jadinya. Nah, di dalam alif akbar itu menunjukkan ada alif Allah, ada alif akbar. Ya enggak? Nah, dua alif. Alif akbar, alif Allah, alif akbar. Alif Allah itu isyarat kepada zat Allah. Isyarat kepada zat Allah. Kemudian alif daripada huruf akbar itu isyarat kepada sifat hayat Allah. Berarti zat Allah yang hidup dan nyata kepada hayat Muhammad. Kalau Muhammad lah. Makanya siapa mengana dirinya, mengana Tuhannya. Siapa mengana Tuhannya, maka binasalah wujud dirinya. Jadi yang ada hanya hakikat rahasia Muhammad di dalam salat namanya. Cuma rahasia Muhammad di dalam salat tadi di dalamnya pulang siapa? Nah, itu. Nah, jadi alif Allah mengisyaratkan kepada jah. Alif akbar mengisyaratkan kepada hayat. Berarti nang hidup mengata Allahu Akbar jelas diri tajalli Allah nang hidup yaitu pada Muhammad.
Lam awal dari salah sifat Muhammad, sifat Allah tajalli kepada Muhammad, banyak tak kepada Muhammad, yaitu di ilmu. Nah, di ilmu mandatnya. Berilmu adalah kita. Jadi ada 4 rahasia lawan kita nih yang nyata dilihat. Pertama tajalli Tuhan, tajalli zatnya, tajalli sifatnya, tajalli asmanya, tajalli af'alnya. Nah, di bait tajalli itu bakal nyataan lawan diri Muhammad. Mun Tuhannya kalau dicari pang, cuma nya bakal nyataan sudah di Muhammad di waktu Muhammad menerima salat atau takbiratul ihram tadi. Banyak dari situ. Nah, kalau nang nyata secara jahir hanya 4 hanya. Nang 4 nang jahir nang nyata. Waktu kita mengangkat takbir tadi. Pertama sifat hayat hidup, kalau kita awal mengangkat takbir mau mati oli mengangkat takbir. Nah, dikiyamakan bulak ya lah. Nah. Ada hayat di kita. Ada ilmu di kita. Mau nyari tahu ilmunya mengapa menggawe? Nah. Jual beli betul ini belum. Menurut ilmunya. Kemudian lagi di diri kita nyata tajalli sifat Tuhan yang nyata loh kita lihat. Yaitu adalah tajallinya sifat kudrat Tuhan. Hingga kita kalau bergerak mengangkat takbir. Tapi tadi katakan akhirnya gerak dan diam Tuhan. Kalau nah, jadi ada sifat siapa? Nah, sifat ampun orang yang dibawa baca-baca halaman hendak kisah lainnya. Nah, untung dia Tuhan nih kamu kalau tarik semua. Mau tarik apa? Mutar tuli bisuai ini. Kemudian lagi sifat iradat. Nah, maka hendaknya kita tak kalah mengangkat takbir dengan hati dan niat kita. Nah, maka tersimpunlah di situ Allah batajalli. Allah tadi tajalli zatnya, sifatnya, asmanya dan af'alnya kepada hidup Muhammad, kepada segala ilmu Muhammad, kepada kudrat Muhammad, kepada iradat Muhammad di dalam takbiratul ihram. Nah, adalah sebuah sifat varian kita. Tajalli sifat Tuhan kalau banyak tak? Tajalli sifat Tuhan banyak tak? Lain Tuhan kan sembahyang, Tuhan kan bisa sembahyang. Kan pahami pula. Tuhan kada bisa sembahyang. Yang diperintah sholat itu adalah Muhammad. Muhammad diperintah sholat. Di dalam rahasia salat Muhammad, di situ hakikatnya Allah semua yang berlaku secara hakikat. Jadi bahasanya tidak ada yang disembah dan tidak ada yang menyembah. Lalu yang ada di situ apa ya? Puji aja lagi. Puji muhaddas bagi kadim. Puji kadim pulang bagi muhaddas. Puji kadim bagi muhaddas, puji muhaddas bagi kadim. Arti muhaddas itu yaitu Muhammad nam jahil muhaddas dulu bahasa syariatnya, karena itu yang memuji secara syariat kepada Allah. Tetapi secara hakikat puji kadim juga bagi kadim, artinya dia juga yang memuji dirinya. Nah, ya bahasa hakikatnya inya juga memuji dirinya. Jadi Allah itu memuji kebesarannya melalui kalam Muhammad. Allah memuji dirinya melalui sifat kudrat Muhammad. Nah, paham tak? Nah, Allah juga memuji dirinya melalui iradat Muhammad. Nah, ini nanti masuk puji kadim bagi kadim hakikatnya. Nah, cuma kita Tuhan ini kita pada Tuhan. Kita hanya mengetahui tentang rahasia di dalam hakikatnya. Tentang hakikatnya kita ketahui. Nah, jadi pada ketiga dibagi dari pembagian takbiratul ihram, semua yang jelas terlihat di wajah kita hanya rahasia Allah. Nah, jadi sesuai pertama hakikat takbiratul ihram tadi dibagi, pertama adalah ihram. Nah, ihram tak? Apa itu ahli ihram? Apa arti ihram di dalam hakikat? Ya kabeh tercengang perasaan kita merasakan sesuatu bahwa yang ada di hadapan kita, di dalam perasaan kita ini kada ada lagi kita, seakan-akan kita sudah berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ulang salat ini pada temuan dirinya dengan Tuhannya. Nah, jadi kita ini kada lagi dah.
arti tercengang itu kada tahu lagi, kada tahu dirinya, kada tahu lagi Tuhannya. Kepadahkan kita Tuhan, kalau lain lah, dipadahkan lain, kalau iya. Tapi kada lain dia Tuhan aku, wadi ikam tak memuji diriku. Nah, aku tuh memuji diriku, kada lain. Nah, coba gambarnya ikam, nak bahasa wayangnya ikam, tapi di dalam aku juga, memuji diriku, mau melalui ikam tuh. Makanya dalam sembahyang itu adalah nama-nama lain disebut kada ada. Hingga dari Fatihah itu disebut Allah aja nani puji, sampai rukuk, sampai sujud, sampai salat Allah aja nani puji di situ. Yalah nama muji siapa? Ya Muhammad tadi. Jadi arti ihram tadi tercengang, kada tahu dirinya, kada tahu Tuhannya. Kenapa? Karena sudah kada merasa dirinya ada lagi, kada merasa lagi. Ini yang disebut tuh apa ya? Gaib, bertemu di dalam gaib. Karena diri tadi terbit daripada rahasia Tuhan pembenaran Nur Muhammad. Nur Muhammad jadi alam, jadi isi, termasuk roh kita, batang tubuh kita. Nah, nur sifat daripada Allah. Kada bertemu lah. Nang kadim, jangan bahasa kita tuh bertemu kalau bertemu lawan nang rahasia nih, puji kadim bagi kadim. Nang kedua habis ihram tubandil. Tubandil itu bahasa hakikatnya jangan kita tuh terganti wujud diri kita. Terganti wujud diri kita. Tergantinya wujud diri kita, kita tidak lagi merasa ini namaku. Siapa yang ada? Terganti kepada wujud Muhammad. Nah, terganti wujud kita kepada wujud Muhammad. Karena Muhammad lah yang menerima perintah sholat. Muhammad tak menerima perintah sholat tak. Nah jadi kita hakikatnya terganti wujud kita kepada hakikat wujud Muhammad. Karena yang dapat bertemu Allah hanya diri Muhammad. Nah, jadi pada simpulnya orang sholat itu bertemu Tuhannya di dalam sholatnya. Pun kada bertemu, nah apa? Sembahyang dari pemalangnya. Nah, uang sembahyang kada bertemu, tapi uang sholat bertemu tak. Kalau ganti wujudnya apa wujud Muhammad. Nah, lalu wujud Muhammad bang, wujud Muhammad ini pun terganti juga kepada sir Allah jadinya. Nah, wujud kita terganti kepada wujud Muhammad. Wujud Muhammad pulang lenyap kepada lamma wujuda bihaqi Allah. Tidak ada nama wujud di dalam salat, zahir dan batin semuanya adalah dalam niat Allah juga pada hakikatnya. Hakikatnya kada mempunyai wujud jadi Muhammad aku ulang, kada mempunyai sifat dari Allah. Nah, kita bakalan ke Muhammad. Nah, Muhammad kan ke mana? Kada ke atasnya ulang. Jadi kada terlihat lagi deh, makanya tadi kada tahu dirinya lagi, kada tahu lagi Tuhannya. Jadi Muhammad Tuhan enggak lain. Itu Tuhan enggak. Puji Tuhan ikan Muhammad aja. Jangan mau Tuhan, tapi kan pada lain ada tanggo. Nah, ikan baca Fatihah lawan kalamku. Nah, ikan sembahyang lawan kudatku, ikan berkehendak tuh dengan iradatku. Cuma aku memuji diriku melalui ikan tenang. Nah, sudah paham betul lah. Kemudian nomor 3 yaitu munajat. Arti munajat itu bahasa hakikatnya yaitu berpandir atau berkata-kata. Nam berkata-kata di dalam Muhammad ini adalah kalam Allah melalui Muhammad secara ini. Hakikat lahiriahnya dulu lah. Nah, makanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad, aku juga menamai diriku jadi Tuhan. Nah, ya. Namun bahasa Indonesia kalau paham dengan menyebut nama Tuhan itu apa? Pengasih penyayang. Bahasa Indonesia, tapi kalau sudah bahasa hakikat di dalam kalam Allah, Bismillah itu ya, jadi apa? Aku juga Muhammad ini.
yang menamai akan diriku. Jadi munajat itu berkata-kata. Nah, jadi yang berkata-kata nang kawa tadi apa? Nang mengata kalam Allahu Akbar tadi siapa? Kalam siapa? Kalam ampun Allah dua. Coba Muhammad. Antara kalam alun dilihatnya nih. Berarti nang mengata Allah Akbar tadi siapa? Ada katim bunyi katim bah. Nah, sebenarnya. Ya coba dikadim. Ya ada puji muhaddas bagi kadim. Itu nomor 3-nya. Kemudian lagi nomor 4 Mi'raj. Ini Mi'raj. Mi'raj itu jaga bahasa simpel tadi. Batamu ini lawan Tuhannya di dalam salatnya. Mungkin kita ada batamu, mungkin ada pinandu. Nah, mungkin ada pinandu nih. Mungkin ada batamu lawan Tuhan di dalam salat. Makanya as-salatu tadi mi'rajul mukminin. Salatnya orang mukmin itu dia tapi umatku tuh ini bertamu Tuhan juga. Sebagaimana mestinya aku. Nah itu yang dimaksud yang dikehendaki Rasulullah atau sallu kama ra'aitumuni. Salatlah kamu ya Rasulullah sebagaimana yang salat itu aku. Ayo. Salatlah kamu sebagaimana yang salat itu aku ya Rasulullah. Rasulullah salat bertemu Tuhan, Mi'raj boleh. Kita bang mengalami bertemu kan apa? Ini hadis Nabi nah. Secara syariat menuruti aturan Nabi, secara hakikat bertemu juga di dalam hakikatnya. Nah, jika ada kegampangan masalah takbiratul ihram ini, menyak ada tahu ya sudah. Bagi yang tahu, alhamdulillah syukur kita. Nah, jadi itu untuknya. Makanya inilah hakikatul takbiratul ihram ila Allah. Nah, jadi kita menggawe ibadah salat tadi semuanya ringkum pada rahasia hakikat takbiratul ihram. Nah, rukun 13 simpunnya di sini gua. Nah, rukun 13. Nah, rukun 13 banget ya. Niat berdiri betul. Yalah. Jadi kalau orang niat berdiri betul itu niat itu jaka bahasanya di dalam hati kita, datang kita kepada dunia, kemudian niatnya akan balik kepada akhirat. Niat kita datang dari dunia, anak balik kepada akhirat. Makanya ibadah digasan sama akhirat. Dan di dalam hukum 13 itu terhimpun di situ juga. Sifat 20 terimpun juga. Pertama niat, itu wahda niat lawanannya. Asal. Kedua berdiri betul lah. Udah niat berdiri betul, dia mau ta'ala binafsi lawannya. Timbang berdiri betul apa tadi ihram. Ya kan? Apabila ihram itu lawanannya adalah qudrat. Iradat lawanannya. Bilanya rukuk hanya sampai mukhalafatul hawadis. Sampai seterusnya. Toh, disunahkan toh. Nah, apabila inya tertib hanya bersifat wujud artinya ada. Yang bersifat wujud artinya ada. Nah, jadi rukun 13 itu dibagi ya nang ada apa? Menjadi rukun apa? 3 ada lagi. Qalbi, qauli, fi'li. Yalah. Nah, rukun qalbi niat diandak bujur-bujur. Rukun fi'li gerak dan diam diatur bujur-bujur. Jangan tambah takbir sampai pilih kapal itu. Hanya belajar dia ilmu pakihnya enggak. Ibadah itu rukun kauli artinya bacaannya. Wajib dia diketahui. Dia belajar lewat orang nang ahli tajwid. Ya Allah, ya dibilang sesuai faknya masing-masing gitu nih. Nah, awal kita nyalakan seikum. Nah, nang salah tuh ada belajar aja. Kamu jadi pelajari keempatnya. Nah, syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, ma'rifatnya, insya Allah enggak.
Kalau Ibnu Umar masalah. Nah, jadi sampai di sini aja kita berbicara membahas tentang hakikat takbiratul ihram. Ya. Jadi mudah-mudahan kita Allah makai sabarataan dari isinya. Karena yang kita cari ini isinya. Isi itu gasan kita membawa bulik ke akhirat lainnya. Kalau untuk jahir itu untuk dilihat secara umum. Isi nang umum ya syariat. Isi nang hakikat di dalam batin itu untuk membawa bulik kita ke akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal